Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kekuatan untuk dapat mengikuti pelajaran di rumah, yaitu BDR. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, baiklah, untuk pembelajaran hari ini adalah membahas materi tentang golongan darah manusia, yaitu masih pada hereditas, yaitu penentuan golongan darah manusia. Sebelum kita melanjutkan materi pelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu sebelum kita melanjutkan pelajaran. Doa dimulai. Ya, selesai. Anak-anakku sekalian saya cintai dan saya banggakan, baiklah, adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah untuk mengetahui bagaimana penentuan golongan darah manusia. Ya, baiklah, pada pertemuan sebelumnya telah dipelajari, yaitu tentang penentuan penyakit yang tertaut pada kromosom seks dan yang tertaut pada kromosom tubuh. Dan untuk hari ini yaitu penentuan golongan darah manusia. Nah, ketika orang bertanya golongan darahnya apa, kemudian jawabannya bisa golongan darah A, golongan darah B, dan golongan darah AB atau O. Sebenarnya apa sih golongan darah, dan perlunya kita mengetahui golongan darah kita untuk apa? Golongan darah adalah ciri khusus darah dari suatu individu karena adanya perbedaan jenis karbohidrat dan protein pada permukaan membran sel darah merah. Ya. Jadi golongan darah itu berbeda karena adanya ciri khusus darah dari suatu individu atau organisme karena adanya perbedaan jenis karbohidrat dan protein pada permukaan membran sel darah merah. Dengan kata lain, golongan darah ditentukan oleh jumlah zat yang disebut antigen yang terkandung di dalam sel darah merah. Jadi setiap darah itu mengandung antigen, ya. Jadi ada namanya zat antigen yang dikandung oleh darah. Ya. Dan setiap darah selain mengandung antigen juga mengandung antibodi, ya, antibodi. Ya, ada darah yang mengandung antibodi dan ada darah yang tidak mengandung antibodi. Ya, tapi semua darah itu mengandung namanya antigen. Apa itu antigen? Antigen inilah yang merupakan karakter yang memberikan karakter pada darah, yang memberikan
sifat eh, sifat fenotip pada darah berdasarkan antigen atau genotip. Antigen biasa disebut susunan gen di dalam darah tersebut. Manfaat golongan darah manusia itu yang pertama adalah untuk keperluan transfusi darah. Jadi apa manfaat daripada golongan darah manusia itu? Yang pertama untuk keperluan transfusi darah. Transfusi itu adalah proses memindahkan darah ke dalam tubuh, ya, melalui proses injeksi. Itulah dinamakan transfusi darah. Yang biasa misalnya ada kekurangan darah, ya bisa dibantu, ditolong dengan transfusi darah. Misalnya ada kekurangan atau ada pendarahan, maka bisa ditolong dengan cara transfusi darah yang dilakukan oleh para perawat. Yang kedua adalah untuk manfaat dalam transplantasi jaringan, pemahaman tentang penyakit hemolitik pada bayi yang baru lahir. Apa itu transplantasi? Adalah proses, misalnya ada jaringan yang ingin dipindahkan, ya, ke jaringan yang lain, dan jaringan ini ditanam. Jaringan ini ditanam atau ditransplantasi kemudian ditumbuhkan, ya. Kemudian yang ketiga, polimorfisme darah yang terkait dengan antropologi dan evolusi. Nah, ada 3 jenis notasi utama yang digunakan untuk alel sistem golongan darah. Ya, jadi 3 jenis notasi utama yang digunakan untuk alel sistem golongan darah, yaitu yang pertama urutan huruf A dan B, M dan N. Yang kedua adalah huruf besar dan huruf kecil, S besar dan S kecil, K besar dan K kecil, C besar dan C kecil. Huruf kecil tidak berarti resesif. Kemudian, alel dinyatakan dengan simbol huruf yang diberi superskrip seperti LU aksen A. Nah, penggolongan darah ada 2 jenis penggolongan darah yang penting, yaitu ada namanya penggolongan dengan sistem ABO dan sistem rhesus faktor RH. Selain sistem ABO dan RH, masih ada lagi macam penggolongan darah lain yang ditentukan berdasarkan antigen yang terkandung dalam sel darah merah. Ya. Jadi selain sistem ABO dan RH, masih ada lagi macam penggolongan darah lain yang ditentukan berdasarkan antigen yang terkandung dalam sel darah merah.
Di dunia ini sebenarnya dikenal sekitar 46 jenis antigen. Selain antigen A, B, O, dan RH, hanya saja lebih jarang dijumpai. Ya, yang paling banyak itu adalah sistem ABO dan sistem RH atau rhesus. Salah satunya Diego positif yang ditemukan hanya pada orang Asia Selatan dan pribumi Amerika. Dari sistem MNS didapat golongan darah M, N, dan MN yang berguna untuk tes kesuburan. Ya, jadi selain ada sistem ABO, sistem rhesus, ada juga sistem MN. Nah, selanjutnya dalam darah itu ditemukan antibodi. Ya, ditemukan antibodi. Antibodi itu diproduksi oleh beberapa cara. Yang pertama, bisa secara alamiah seperti sistem ABO dan Lewis, natural antibody, sering disebut, yaitu diproduksi secara alamiah. Yang kedua, hasil imunisasi pada binatang, yaitu M, N, dan P. Dalam tubuh ibu yang mengandung fetus HDN, contoh rhesus, Kale, Kit, dan Diego. Pada tahun 1900, K. Landsteiner dari Australia menemukan adanya berbagai golongan darah manusia. Dia menemukan bahwa jika golongan darah berbeda dicampurkan akan terjadi penggumpalan pada sel-sel darah merah yang menyebabkan terjadinya kematian. Ya, jadi golongan darah yang berbeda biasanya kalau dicampurkan akan terjadi penggumpalan. Nah, apa yang menyebabkan ini? Karena adanya perbedaan antara antigen dan antibodi. Ya, jadi adanya perbedaan antigen dan antibodi. Jadi misalnya golongan darah A diketahui dia punya antigen A, kemudian punya antibodi B. Kemudian golongan darah B punya antigen B, kemudian punya antibodi A, kebalikannya. Sehingga jika golongan darah A diketemukan dengan yang bergolongan darah B, maka akan terjadi penggumpalan karena berbeda antigen dan antibodinya. Ya. Kecuali kalau misalnya golongan darah A diketemukan dengan A, berarti antigen dan antibodinya sama. Begitu pula B dengan B, antigen dan antibodinya juga sama, sehingga tidak terjadi penggumpalan. Menurut Landsteiner, golongan darah manusia dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu ada golongan darah A apabila dalam sel darah merah terdapat agglutinogen yang biasa disebut antigen A. Pembentukan agglutinogen A dipengaruhi oleh gen yang dinamakan gen IA. Ya, jadi inilah sebentar kita akan gunakan dalam hal persilangan
yaitu gen IA. Kemudian yang kedua, golongan darah B. Apabila dalam sel darah merah terdapat aglutinogen B, pembentuk aglutinogen B dipengaruhi oleh gen yang dinamakan gen IB. Ketiga, golongan darah AB. Apabila dalam sel darah merah terdapat aglutinogen A dan B, dengan demikian dalam kromosomnya terdapat gen IA dan IB. Keempat, golongan darah O. Apabila dalam sel darah merah tidak terdapat aglutinogen, sedangkan gen yang memengaruhi tidak terbentuk aglutinogen yang disebut gen IO. IO resesif terhadap IA dan IB, sedangkan IA dan IB sama kuat atau tidak ada yang dominan. Ya, makanya golongan darah itu adalah alel ganda. Ya, alel ganda. Di mana pada golongan darah O itu mempunyai genotip IO. IO resesif terhadap IA dan IB. Ya. Jadi kalau di mana letak yang gandanya, misalnya pada golongan darah A itu mempunyai genotip IA-IA dan IA-IO. Begitu juga golongan darah B mempunyai genotip IB-IB dan IB-IO. Golongan darah AB yaitu IA-IB. Sedang golongan darah O yaitu IO-IO. Yang mana ganda yaitu yang bergolongan darah A dan yang bergolongan darah B. Sehingga contoh penggolongan darah dalam suatu keluarga bisa kita lihat di sini. Seorang laki-laki misalnya Budi, bergolongan darah A, dikawinkan dengan perempuan bernama Siti, bergolongan darah B. Budi parentalnya IA-IA, genotipnya IA-IA, dan Siti genotipnya IB-IB. Jadi golongan darah A silang dengan golongan darah B. Gametnya IA, kemudian IB. Nah, setelah disilangkan, maka keturunan pertamanya yaitu IA-IB. Jadi keturunan pertamanya dihasilkan keturunan yang bergolongan darah AB. Selanjutnya yang kedua, dalam keadaan heterosigot. Dalam keadaan genotip yang heterosigot. Budi yang bergolongan darah A bisa membawakan genotip IA-IO. Begitu juga Siti bergolongan darah B bisa membawakan genotip IB-IO. Nah, jika misalnya genotip dari Budi IA-IO disilangkan dengan genotip Siti IB-IO, maka kemungkinan keturunan pertamanya adalah IA ketemu dengan IB, maka dihasilkan golongan darah AB. IB ketemu dengan IO,
maka akan dihasilkan golongan darah B. Kemudian IA ketemu dengan IO, maka dihasilkan golongan darah A. Kemudian IO ketemu dengan IO, maka akan dihasilkan golongan darah O. Nah, jika misalnya golongan darah yang genotip heterozigot ketemu dengan heterozigot, maka kemungkinan keturunan pertamanya akan dihasilkan yaitu golongan darah AB, 25% AB, 25% B, 25% A, dan 25% O. Jadi bisa disimpulkan bahwa jika seseorang yang bergolongan darah A ketemu dengan yang bergolongan darah B, maka kemungkinan keturunannya adalah jika dalam keadaan homozigot, maka kemungkinan keturunannya adalah 100% AB. Tetapi jika dalam keadaan genotip heterozigot, maka kemungkinan keturunannya 25% AB, 25% B, 25% A, dan 25% O. Dari perkawinan nomor 1 dan 2, fenotip orang tuanya sama, yaitu golongan darah A dan golongan darah B. Tetapi genotip berbeda, maka keturunannya kemungkinan sangat berbeda. Nah, selanjutnya untuk persilangan berikutnya bisa Anda berlatih di rumah. Bagaimana jika misalnya seorang yang bergolongan darah A bertemu dengan seorang yang bergolongan darah O, sesuai dengan hasil dari persilangan yang Bapak telah jelaskan tadi. Dan bagaimana jika misalnya yang bergolongan darah AB ketemu dengan A dan AB ketemu dengan B, bergolongan darah B. Ya, ini adalah PR, ya, pekerjaan rumah buat Anda. Ya, sebentar saya akan kasih tugas, ya, berdasarkan hasil penjelasan saya. Nah, selanjutnya Landsteiner, kita melangkah ke golongan darah MN. Landsteiner dan Levine tahun 1927 menemukan antigen baru yang disebut antigen M dan antigen N. Seseorang yang memiliki antigen M maka disebut golongan darah M. Jika memiliki antigen N, maka disebut golongan darah N. Jika seseorang memiliki kedua jenis antigen tersebut, maka disebut golongan darah MN. Ya, ini. Nah, jika individu M mendapatkan transfusi darah dari individu N, maka zat N protein tersebut akan dianggap sebagai antigen atau benda asing bagi M. Karena itu, individu M akan membentuk antibodi. Demikian pula sebaliknya. Jika individu N mendapat transfusi darah dari individu M, maka tubuhnya akan membentuk antibodi. Antibodi merupakan pelawan antigen, maka terjadilah penggumpalan. Menurut penelitian, keberadaan antigen itu ditentukan oleh satu gen yang memiliki dua alel. Dengan demikian, golongan darah M memiliki genotip LM-LM. Golongan darah N memiliki genotip
Ln, Ln. Sedangkan golongan darah Mn memiliki genotip Lm, Ln. Untuk menentukan keturunan seseorang, sering digunakan analisis dengan sistem gabungan A, B, O, dan Mn. Akan tetapi, penentuan golongan darah untuk mengetahui keturunan tidak dapat dijamin 100% keberadaannya. Faktor kebetulan bisa saja terjadi. Untuk memastikannya, diperlukan analisis DNA. Dengan analisis DNA, kebenarannya akan lebih dapat diandalkan. Selanjutnya yang ketiga adalah golongan darah rhesus. RH atau rhesus juga biasa disebut rhesus faktor. Pertama sekali ditemukan pada tahun 1940 oleh Landsteiner dan Weiner. Dinamakan rhesus karena dalam riset digunakan darah kera rhesus, Macaca mulatta, salah satu spesies kera yang paling banyak dijumpai di India dan Cina. Pada sistem ABO, yang menentukan golongan darah adalah antigen A dan B. Sedangkan pada RH faktor, golongan darah ditentukan adalah antigen RH, dikenal juga sebagai antigen D. Jika hasil tes darah di laboratorium seseorang dinyatakan tidak memiliki antigen RH, maka ia memiliki darah dengan RH negatif. RH negatif. Sebaliknya, bila ditemukan antigen RH pada pemeriksaan, maka ia memiliki darah dengan RH positif. Jika orang bergolongan darah RH- mendapat darah RH+, tubuhnya akan membentuk antibodi antigen RH, yaitu antibodi yang akan melawan antigen pada permukaan eritrosit atau sel darah merah golongan RH+. Kemampuan membentuk antibodi ini tidak alami, artinya belum ada sejak lahir. Tubuh baru mengeluarkan antibodi pelawan RH+ jika mendapat antigen RH+. Misalkan, seorang ibu memiliki RH-, mengandung bayi yang bergolongan darah RH+. Meskipun darah ibu dan anak tidak bercampur, karena terhalang plasenta di dalam kandungan, tetapi ada eritrosit bayi yang masuk ke dalam tubuh ibunya. Karena itulah, tubuh ibu membentuk antibodi RH+. Antibodi ini melawan darah bayi yang mengandung antigen RH. Biasanya, anak pertama lahir dengan selamat karena proses perlawanan itu tidak begitu kuat. Jika kemudian ibu tersebut mengandung anak kedua yang juga bergolongan darah RH+, antibodi yang telah terbentuk di dalam darah ibu akan masuk ke dalam tubuh anaknya. Antibodi tersebut melawan antigen RH pada eritrosit anak. Eritrosit bayi akan menggumpal, mengalami aglutinasi. Bayi tersebut menderita gangguan darah yang dikenal sebagai erythroblastosis fetalis, yakni penyakit anemia, kurang darah, karena sel-sel eritrosit berkurang. Akibatnya, pertukaran gas terganggu. Penyakit ini dapat mematikan, tergantung pada parahnya reaksi. Perlu diketahui,
bahwa gangguan darah tersebut hanya terjadi jika ibu mempunyai RH- dan bayi yang dikandungnya mempunyai RH+. Namun jika ibu mempunyai RH+ dan fetus mempunyai RH-, maka tidak akan terjadi gangguan darah, baik pada ibu maupun pada bayi. Darah ibu tidak terganggu karena gangguan dari antibodi pelawan RH+. Darah fetus jumlahnya kecil, sehingga tubuh ibu dapat mengatasinya. Ya, saya kira untuk penjelasan hari ini tentang golongan darah perlu disimpulkan bahwa ada 3 macam penggolongan darah yang secara umum yang kita pelajari sekarang, ya, yaitu sistem ABO, sistem MN, dan sistem Rhesus RH+ dan RH-. Ya, karena waktu sudah menunjukkan kita akan mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Kepada anak-anakku, tetap belajar bersungguh-sungguh untuk menghadapi ujian-ujian berikutnya. Tetap bersemangat walaupun dalam kondisi kita melawan COVID. Kita melawan COVID yang sedang mewabah di negeri kita ini. Anak-anakku tetap semangat belajar untuk meraih cita-cita dan masa depan yang lebih cerah. Walaupun kita tidak bertatap muka lagi seperti biasanya, tetapi tidak akan mengurangi kedekatan kita, saya sebagai guru dan anak-anakku sekalian sebagai siswa, sebagai anak didik kami. Saya inginkan kalian tetap menjadi teladan, menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.